Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Baik, perkenalkan, nama saya Diva Alia Diwati, NIM 250 10 111 0239. Di sini saya akan menerangkan kitab Minhajul Arifin untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester matkul Teosofi yang diampu oleh Bapak Aris Mahmudi. Baik, di sini saya akan menerangkan kitab Minhajul Arifin dari bab ke-10 hingga bab ke-18. Mari kita kirimkan Fatihah dulu untuk pengarang kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Babut Tauharo, bab yang menjelaskan tentang Tauharo, yaitu bersuci. Wa idza tatahharta fafakir fi saffatil ma, dan ketika kejernihan air di dalam sifatnya air, wa rubtihi wa tathiri wa tanzifihi, dan kemampuan air untuk menyucikan dan membersihkan. Jadi saat kita ingin bersuci, yaitu Tauharo ini, maka kita wajib untuk melihat sifatnya air. Apakah air tersebut memiliki kejernihan atau suci dari bau, warna, ataupun rasa. Dan apakah air tersebut mampu untuk dibuat bersuci. Fa innallaha ta'ala ja'alahu mubarakan faqala wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan. Dalam firman Allah tentang keberkahan air dalam surat Qaf ayat 9, yang artinya, dan kami turunkan air dari langit penuh keberkahan. Fasta'milhu fil a'dha'il lati faradallahu 'alaika tadhhiraha, maka pergunakan air untuk anggota tubuh yang diperintahkan Allah untuk disucikan. Jadi dalam bersuci itu kan ada syarat-syarat badan yang harus dibasuh saat bersuci. Nah, itu airnya itu digunakan untuk mensucikan badan-badan yang disyaratkan untuk bersuci, yaitu dari ujung kepala sampai ujung kaki, sehingga lipat-lipatan badan juga harus terkena. Wal takun safatuka ma'allahi ka safatil ma, faghsil wajha qalbika 'anil nadhari ila ghairillah. Maka basuhlah wajahmu, maka hatimu dari pandangan kepada selain Allah. Di sini maksudnya saat kita membasuh wajah, di sini kita dibersihkan juga dari hati kita supaya tidak menyembah kepada selain Allah. Waghsil yadaka 'anil imtida'i ila ghairihi, dan basuhlah tanganmu dari orang lain kecuali untuk bersyukur kepadanya. Ya, di sini masuk juga membasuh kedua tangan supaya kita ketika diberikan nikmat oleh Allah, kita tidak lupa untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberi oleh Allah. Wamsah ra'saka 'anil iftikhari bi ghairihi, dan usaplah kepalamu dari sifat bangga selainnya. Di sini maksudnya untuk mengusap kepala itu untuk menghilangkan kita untuk sifat sombong. Bahwa sesungguhnya kita hanyalah makhluk biasa yang tidak pantas untuk sombong selain Allah. Wangsil rijlaika anisa li ghairihi, dan basuhlah kedua kakimu dari langkah kepada selainnya. Di sini maksudnya ketika kita membasuh kaki, kedua kaki kita meminta supaya kita tidak disesatkan kepada jalan selain ke jalan Allah.
wahmidillah ala ma alhamaka min dinihi, dan bersyukurlah kepada Allah yang telah mengilhamkan agama kepadamu. Selanjutnya bab ke-11, babul khuruj, bab keluar rumah. Fa idza kharajta min manzilika ila masjidika, dan ketika kamu keluar dari rumahmu dan pergi ke masjid, fa'lam anna Allah ta'ala huquqan 'alaika yalzamuka ada'uha, maka ketahuilah hak-hak Allah, yaitu hak-haknya yang wajib ditunaikan. Jadi ketika kita keluar rumah, contohnya keluar rumah untuk ke masjid, itu ada haknya Allah yang harus kita lakukan, yaitu perintahnya Allah yang wajib kita lakukan. Apakah itu? Mindalika, diantaranya as-sakinatu wal waqaru wal i'tibaru bi khalqillahi bi rabbihim wa fajirihim, yaitu ketenangan, keagungan, dan berpikir tentang makhluknya yang baik dan yang buruk, yaitu tentang kita tuh wajib merenungi apa yang menjadi hal yang baik dan hal yang tidak baik bagi kita, seperti dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma ya'qiluha illal alimun, dan itulah perumpamaan yang kami berikan kepada manusia dan tidak akan memikirkannya kecuali orang yang berilmu. Surat Al-Ankabut ayat 43. Wa ghudda basaraka an nadharil ghaflati wasyahwa, dan tundukkan pandanganmu dari tatapan kelalaian dan syahwat. Di sini diberitakan supaya kita menundukkan pandangan kita dari yang bukan mahramnya kita dan menundukkan dari sifat syahwatnya kita. Wafshis salam mubtadi'an mujiban, dan sebarkanlah salam dan jawablah apabila disampaikan kepada mereka. Jadi kita sesama umat muslim diwajibkan untuk menjawab salam. Mengucapkan salam hukumnya sunnah dan menjawab salam hukumnya wajib, karena di situ mengandung doa untuk keselamatan kita. Wa'in man ista'anaka 'anil haqqi, dan bantulah orang yang meminta bantuan atas kebenaran. Jadi kita disuruh untuk membantu orang yang meminta pertolongan di jalannya Allah. Jangan dalam hal yang buruk seperti kayak ada orang yang mencuri, lalu kita mengetahuinya. Di saat ada orang yang bertanya, siapakah yang mencuri? Lalu kita menutupinya supaya orang tersebut tidak dihukum, orang yang mencuri tidak dihukum. Maka itu tidak boleh. Yang dianjurkan yaitu untuk menolong dalam hal kebaikan. Seperti ada orang yang tidak punya air di rumahnya, lalu kita menolongnya untuk memberikan air supaya orang tersebut bisa melakukan ibadah. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar in kunta min ahlihi, dan kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar jika kita mampu untuk melakukannya. Jadi kita juga diwajibkan untuk dianjurkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, melakukan hal yang baik dan menjauhkan hal yang buruk. Warjitullah, dan lalu pergilah petunjuk bagi orang-orang yang sesat. Selanjutnya bab yang ke-12, bab dukhulil masjid, bab masuk masjid. Fa idza balagta babal masjidi, dan ketika sampai di pintu masjid, fa'lam annaka qasadta baita malikin alim, sadarlah bahwa Anda bermaksud memasuki istana raja yang agung. Qadru la yaqbalu ila tahira, sang raja tidak akan menerima orang kecuali ia dalam keadaan suci. Jadi di sini maksudnya ketika kita masuk masjid, ibaratkan kita itu gambarannya itu kita masuk ke dalam suasana istana. Nah, di situ tuh sang tuan istana, sang raja itu tidak mau menerima orang dalam keadaan suci. Begitu pula Allah, ketika kita masuk ke dalam masjid, maka kita harus dalam keadaan bersuci.
wala yas'udu ilaihi illal khalis, dan orang yang tidak akan naik menjumpanya kecuali ikhlas. Jadi sini maksudnya itu gambarannya kita tidak akan mampu menemui raja di dalam istana kecuali diri kita dalam keadaan ikhlas. Sama halnya kita tidak mampu menyambungkan hati kita kepada Allah kecuali kita dalam keadaan ikhlas. Fafakir fi nafsika man anta, dan renungkanlah dirimu itu siapa, waliman anta, dan dirimu itu untuk siapa, wa aina anta, dan kamu itu di mana, wa min ayyi diwanin yakhruju ismuka, dan dari buku catatan mana namamu keluar, fa ida istaslahta nafsaka li khidmatihi fadkhul faladakal idnu wal amanah, apabila kamu dan membenarkan yang dikirim untuk khidmat kepada Allah, maka masuklah, maka kamu mendapatkan izin yang aman. Jika kita sudah melakukan hal yang diizinkan oleh sang raja, maka kita mampu untuk masuk dalam keadaan aman. Seperti halnya jika kita sudah melakukan kriteria, kita dalam sudah suci, hati kita sudah ikhlas, maka kita untuk bertemu dengan Allah, kita dipermudahkan hati kita untuk menyambung kepada Allah saat kita ibadah dalam masjid. Wa illa faqifuku fa muttarin qadin qata'at anhul hiyal wa sattat anhus subula. Apabila tidak, maka berhentilah. Untuk berhenti, maka berbahaya, maka sesungguhnya telah berputus darinya benang dan dalam buntu darinya semua jalan. Maksudnya di sini ketika kita sudah tidak mendapatkan jalannya Allah, maka kita berhenti untuk melakukan hal yang tidak disukai Allah. Maka di situ tuh bahaya bagi kita jika kita tidak mendapatkan petunjuk bagi Allah. Fa idza alimallahu min qalbika iltija'a ilaihi, sesungguhnya Allah mengetahui dari hatimu untuk kembali kepadanya. Adinalaka fatakunu anta istilah anta, maka Allah mengizinkan kepadamu, maka kamu bukan lagi kamu. Jika kita, maksudnya di sini, jika kita sudah mendapatkan izin dari Allah untuk bertaubat, maka tidak ada orang satupun yang mampu menghalanginya. Maka kamu yang dulu, bukanlah kamu yang dulu, maksudnya kamu yang dulu yang berdosa, yang dalam jalan yang salah, kamu bukan lagi yang dulu. Kamu sudah mendapatkan hidayah untuk melangkah menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Wallahu yarhamu abdahu wa yukrimu dhaifahu wa yu'ti sa'ilahu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada hambanya, dan Allah memuliakannya hambanya, dan Allah memberikan permintaan orang yang meminta, dan Allah berbuat baik kepada orang yang berpaling darinya. Sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Allah itu Maha menyayangi hambanya. Allah itu akan tetap memberikan permintaan hambanya meskipun kadang kita lupa kepada Allah. Ketika kita susah, kita meminta kepada Allah. Dan ketika kita senang, terkadang kita lalai untuk bersyukur kepada Allah. Tapi Allah tetap memberikan kenikmatan kepada kita. Fakaifa muqbilu ilaihi. Bab selanjutnya, bab yang ke-13. Babul qiraah, bab yang menjelaskan tentang membaca. Firman Allah, qala Allah ta'ala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka sesungguhnya bacalah Quran dan memohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan tidak memiliki kekuatan terhadap orang-orang yang beriman dan orang yang bertawakal kepada Tuhannya. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu. Sesungguhnya setan itu
memiliki kekuatan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah. Surat An-Nahl ayat 99 sampai ayat 100. Nah, di sini tuh ketika kita membaca Al-Quran, kita memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sesungguhnya setan itu tidak memiliki daya kepada orang yang imannya tuh kuat kepada Allah. Namun setan memiliki kuasa terhadap orang-orang yang imannya itu kecil, yaitu berpaling kepada Allah. Annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu, bahwasanya orang yang berpaling dari Allah maka setan menyesatkannya. Surat Al-Hajj ayat 4. Wadkur ahdallaha alaika wa mitsaqahu fi wahyi wa tanzilihi, dan ingatlah janji Allah kepadamu dan ikatan Allah di dalam Al-Quran. Di situ Allah telah menjanjikan bahwa akan melindungi umatnya, hambanya. Nah, kita harus tetap mengingat janji Allah dan perintah-perintahnya yang berada di dalam Al-Quran. Wanzur kaifa taqra'ul kalama huwa kitabahu, maka lihatlah bagaimana kamu membaca firman Allah di dalam kitabnya. Faratil wa tadabbar waqif inda wa'di wa wa'idihi wa amsalihi wa mawa'idihi, dan maka lantunkanlah dan renungkan dan berhentilah ketika janji Allah dan ancaman Allah. Contohnya seperti nasihatnya, wa amri wa nahyi, perintahnya dan larangannya, wa muhkami wa mutasyabihi, dan ayat yang jelas memiliki makna hukuman. Yakni di sini ketika kita membaca Quran, surat di dalam Al-Quran, maka kita harus merenungkan tentang janji Allah untuk memberikan pahala kepada orang yang melakukan pahala, dan ancaman Allah tentang orang yang melakukan dosa. Dan kita harus menjaga dan merenungkan apa yang diperintahkan Allah, seperti sholat 5 waktu, dan menjauhi larangan Allah seperti meminum khamr, berjudi, berzina. Jika kita harus menjauhi larangannya. Wa inni la akhsha antakuna iqamatuka hududahu ghaflatan, dan sesungguhnya aku khawatir lalai dari apa yang diperintahkan dari Allah atas batasannya, min tadayyuika hududahu, dan ketentuan yang ada di dalamnya. Sesungguhnya seorang Islam dulu, seorang sahabat dulu itu takut bahwasanya dia takut lalai atas perbuatan Allah, apalagi kita zaman sekarang. Qala Allah azza wa jalla, fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran ayat Mursilat ayat 50. Maka perkataan manakah setelah Al-Quran yang kalian yakini? Sini maksudnya tidak ada yang mampu diyakini kecuali Al-Quran, karena di dalam Al-Quran itu firman-Nya Allah langsung, perintah dari Allah langsung pada kita. Selanjutnya yaitu babur ruku', bab yang menjelaskan tentang ruku'. Warka ruku'a khashi'illahi biqalbihi khadi'in bijawarihi, rukuklah seperti rukuknya orang-orang yang khusyuk di hadapan Allah dengan hati dan tundukkan dengan anggota tubuh. Jadi tandanya kita khusyuk kepada Allah yaitu saat kita sholat dalam keadaan kita ruku', kita khusyuk dan kita tunduk kepada Allah dengan menundukkan anggota badan kita. Wastaufi ruku'aka, sempurnakanlah ruku'. Wan haid an himmatika fil qiyami bi amrihi, dan tinggalkan apa yang menjadi pikiran Anda dalam melaksanakan perintahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan haid an himmatika fil qiyami bi amrihi, dan tinggalkan apa yang menjadi pikiran Anda dalam melaksanakan perintahnya, yaitu sholat.
Jadi ketika kita sholat, maka kita meninggalkan apa yang menjadi hak perkara dunia dan tidak memikirkan perkara apa yang bukan menjadi urusan dalam sholat. Fa innaka la taqdiru ala ada'i fardihi, karena sesungguhnya kamu tidak bisa melaksanakan kewajiban fardu illa bi'aunihi, kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi ketika kita itu tidak bisa meskipun kita kadang ada kan orang Islam tapi mereka tidak sholat. Kenapa begitu? Mungkin karena Allah tidak menggerakkan hatinya untuk melaksanakan ibadah sholat, atau karena mungkin ada suatu dosa yang sehingga Allah menjadikan hati kita tuh buta untuk tidak melakukan apa yang menjadi perintahnya Allah, sehingga meskipun kita Islam terkadang kita tidak sholat, tidak zakat, ataupun tidak puasa. Wala tablughu dara ridwanihi illa bi rahmatihi wala tastati'ul imtina'a min maksiyatihi illa bi ismatihi, dan kamu tidak bisa sampai surga kecuali dengan rahmatnya Allah. Lah di sini jangan juga meskipun kita umat Islam amal ibadah, amal soleh kita bukan menjadi patokan kita untuk masuk surga, melainkan kita masuk surga itu dengan rahmatnya Allah. Apabila kita tidak mendapatkan rahmatnya Allah, maka sekalipun orang ahli ibadah, meskipun orang ahli puasa, tapi namun jika kita tidak mendapatkan rahmatnya Allah, maka kita tidak mampu menginjak surga dengan amal baik kita. Aku liwat. Wala tastati'ul imtina'a min maksiyatihi illa bi ismatihi, dan tidak akan mampu menjauh dari maksiatnya kecuali dengan penjagaannya. Sama halnya dalam kita melakukan hal baik, kayak kita tuh tidak mampu menjauhi maksiat kecuali Allah membuka hati kita dan mengarahkan hati kita supaya tidak melakukan hal maksiat tersebut. Jadi al-insanu makanul khata', manusia itu tempatnya salah. Wala tanju min adzabihi illa bi afwihi, dan tidak akan selamat dari azabnya Allah kecuali dengan pengampunannya. Kelak suatu saat di hari akhir kita tidak mampu selamat kecuali dengan izinnya Allah. Jadi kita sebagai manusia biasa, hanya kita berdoa dan meminta kepada Allah supaya dijaga dan kelak mendapatkan ampunan Allah di kubur dan di akhirat kelak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi, orang-orang tidak akan masuk surga karena amalnya. Nah, jelaskan tadi, meskipun ahli ibadah, meskipun ahli puasa, mereka tidak mampu menjadi patokan mereka untuk masuk surga kecuali dengan rahmatnya Allah. Qalu, maka para sahabat berkata, wala anta ya Rasulullah, dan kamu juga tidakkah wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, qala wala ana illa ayyata ghammada niyallahu birahmatih, tidak juga aku kecuali Allah mencurahkan rahmatnya kepadaku. Nah di sini loh, sudah, padahal Nabi Muhammad itu sudah dijanjikan surga oleh Allah, namun Nabi Muhammad tetap takut dengan nerakanya Allah, takut dengan siksanya Allah, melakukan apa yang menjadi perintahnya Allah, karena Nabi saja yang suci takut akan siksa Allah, apalagi kita yang orang biasa. Maka semoga kelak kita menjadi orang-orang yang menjadi ahli surga. Amin. Selanjutnya bab ke-15,
Babus sujud, bab yang menerangkan tentang sujud. Wasjud lillahi sujuda abdin mutawadi'in alima annahu khuliqa min turabi yatata'uhu jami'ul khalqi. Sujudlah kepada Allah sebagaimana sujudnya hamba yang tawadu, yang tahu bahwa dirinya terbuat dari tanah, injakan kaki seluruh makhluk. Jadi ketika kita sujud, kita menyadari bahwa kita hanyalah makhluk biasa yang terbuat dari tanah, di mana tanah tersebut merupakan tanah injakan semua makhluk. Wa anna hurukiba min nutfah yastaqdiruha kullu ahadin, dan dia tahu bahwa tercipta dari air mani yang hina dari setiap orang. Fa idza fakkara fi aslihi wa ta'ammala tarkiba jauharihi min ma'in wa tinisdadallahi tawadu'an. Dan apabila berpikir dari mana dan bagaimana asal kejadian terbentuknya dari air dan tanah liat, niscaya manusia akan tawaduk kepada Allah. Ketika kita sudah menyadari kita itu terbuat dari apa, maka akan muncul rasa tawaduk kita, rasa rendah hati kita bahwa kita hanyalah manusia biasa saja. Wasta'in billahi an ghairihi, maka mohon pertolonglah kepada Allah dari berhubungan yang lain. Seperti kita itu meminta supaya tidak disesatkan di jalan selain ke jalannya Allah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah tabaraka, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la attali'u ala qalbi abdin fa'lamu minhu hubbal amali bi ta'ati illa tawallaitu taqwimatu wa siyasatahu. Aku tidak akan melihat di dalam hati seorang hamba, atau aku akan menyertai hamba tersebut dengan amal perbuatannya karena taat kepadaku, kecuali aku bantu meluruskan dan mengaturnya. Sama hanya jika kita melibatkan Allah dimanapun kita berada, ketika kita senang maupun susah, maka Allah selalu ada buat kita ketika kita susah maupun senang. Dan bahkan Allah akan melebihkan apa yang kita minta ataupun apa yang kita butuhkan, baik rezeki maupun hal-hal baik. Selanjutnya bab yang ke-14, babur ruku', bab yang menjelaskan tentang ruku'. Warka ruku'a khashi'illahi biqalbihi khadi'i bi jawarihi, dan rukuklah seperti rukuknya orang yang khusyuk di hadapan Allah dengan hati yang tunduk dengan anggota tubuh. Jadi rasa syukur kita itu dicontohkan seperti rukuknya kita, yaitu menundukkan anggota badan kita, yaitu kita bersujud, kita tuh berlindung kepada Allah. Sesungguhnya tidak ada yang mampu maha merajai kecuali Allah. Fastaufi ruku'an, sempurnakanlah rukukmu. Wanhid an himmatika fil qiyami bi amrihi, dan tinggalkan apa yang menjadi pikiran Anda dalam melaksanakan perintahnya, yakni sholat. Jadi kita dianjurkan untuk diperintahkan untuk melakukan sholat 5 waktu. Fa inna kala taqdiru ala adai fardihi, karena sesungguhnya kamu tidak bisa melaksanakan kewajiban illa bi'aunihi, kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita itu tidak mampu melakukan hal yang diperintahkan Allah kecuali Allah telah menggerakkan hati kita untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Wala tablughu daroridwanihi illa birahmatihi, dan kamu tidak mampu masuk surga kecuali dengan rahmatnya Allah. Jadi maksudnya kita itu tidak mampu, kita itu masuk surga bukan berarti amal soleh kita atau kita melakukan hal-hal seperti sedekah. Kita tidak mampu masuk surga kecuali dengan rahmatnya Allah. Meskipun kita sedekah, belum tentu amal kita itu diterima. Terkadang hati kita ada sedikit riya
atau sombong atas sedekah kita. Nah di situ tuh belum tentu menjadi jaminan kita untuk masuk surga. Yang menjadi jaminan kita masuk surga itu rahmatnya Allah yang mampu menjadikan kita masuk ke dalam surganya Allah. Wala tastati awal imtina'a min maksiatika illa bi asmatihi, dan tidak akan mampu menjauh dari maksiat kecuali dengan penjagaannya. Nah, di sini jika kita tidak mampu menjauhi hal-hal maksiat, hal yang dilarang oleh Allah, kecuali Allah yang menggerakkan hati kita, menggerakkan kaki kita supaya tidak ke jalan yang Allah sesatkan. Wala tanjum min adabihi illa bi'afihi, dan tidak akan selamat dari adabnya Allah kecuali dengan ampunannya. Jadi kita tidak mampu mengelak adab dari Allah, siksaan dari Allah, kecuali Allah mengampuni kita. Maka kita senantiasa dalam sholat kita meminta ampunan supaya suatu kelak di alam kubur atau di akhir mendapatkan ampunan dari Allah. Sebenarnya kita hamba yang tidak sempurna. Qala Rasulullah SAW, seperti hadisnya Nabi, la yadkhula jannata ahadu bi'amalihi, orang yang tidak masuk surga kecuali salah satu amalnya, karena amalnya. Nah, seperti dalam hadisnya Nabi, kita itu tidak mampu masuk surga dengan amal kita, tidak, tapi dengan rahmat dari Allah. Wala anta ya Rasulullah, maka seorang sahabat bertanya, apakah kamu juga wahai Rasulullah? Maka Rasulullah pun menjawab, qala wala ana illa ayya ghammadaniya wa birahmah, dan juga tidak aku kecuali Allah mencurahkan rahmatnya kepadaku. Maka disitu Rasulullah juga menjawab, aku juga tidak mau masuk surga kecuali Allah telah menurunkan rahmat kepadaku. Seorang Rasulullah yang suci saja, yang sudah dijanjikan surga kepada Allah, beliau tetap melakukan amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya, dan berusaha untuk meraih rahmatnya Allah, ridhonya Allah, untuk mendapatkan surga. Apalagi kita manusia biasa yang tidak mampu apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah, maka kita tidak berhak sombong atas apa yang kita lakukan, karena sesungguhnya semua itu milik Allah. Maka semoga kelak kita mendapatkan rahmatnya Allah di surga nanti. Amin. Selanjutnya bab yang ke-15, bab sujud. Bab sujud. Wasjud lillahi sujuda abdin mutawadi'in alima annahu khuliqa min turabin yata'awuhu jami'ul khalqi. Sujudlah kepada Allah sebagaimana sujudnya hamba yang tawadu, yang tahu bahwa dirinya terbuat dari tanah, injakan kaki seluruh makhluk. Jadi di sini kita diperintahkan untuk sujud kepada Allah. Sujud yang sempurna, sujudnya seorang hamba bahwa dia itu sadar bahwa dia itu bukanlah siapa-siapa kecuali dia hanya seorang makhluk biasa yang terbuat dari tanah. Kita sujud di tanah dan kita terbuat dari tanah yang diinjak-injak oleh seluruh makhluk. Wa anna hurukiba min nutfah yastaqdiruha kullu ahadin, bahwa dia tahu tercipta dari air mani yang hina dari seseorang. Fa idza fakkara fi aslihi, dan apabila berpikir dari mana asalnya kita, wa ta'ammala tarkiba, dan berangan-angan asal kejadian, jauhari min ma'in, dari terbentuknya air, wati min isdatam walitawadu'on, dan tanah liat niscaya manusia akan tawadu pada Allah. Apabila kita sudah merenungkan bahwa kita itu terbuat dari air mani yang hina, air mani yang disebabkan oleh
antara suami dan istri, kita tuh hanya segumpal air mani yang jorok, maka kita akan tawaduk kepada Allah, bahwa kita menyadari kita bukanlah makhluk yang sempurna, yang tidak mampu kecuali atas pertolongan Allah. Fa'idha fakara fi aslihi, dan apabila berpikir dari mana asalnya kita, wayahka, celakalah engkau, lima rafa'ta ra'saka min sujudika, mengapa engkau tidak sujud kepada Allah. Di situ seperti ketika kita sudah menyadarinya, kita tuh berpikir, kenapa aku tidak sujud kepada Allah saja? Lima lam tamut baina yadayhi, kenapa engkau tidak mati dalam keadaan sujud di hadapannya? Wa qad ja'alallahu sujuda sababal qurbi ilaihi, dan sesungguhnya Allah menjadikan sujud sebagai sebab mendekatkan diri kepada Allah. Faqala ta'ala, sebagaimana firman-Nya Allah, wasjud waqtarib, surat Al-Alaq ayat 19, dan sujudlah dan mendekatlah diri kepadaku. Faman iqtaraba minhu ba'uda min kulli syai'in siwahu, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan suatu hal dari selainnya. Jadi kita itu mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan dari hal apa yang selain Allah. Fa'innahu ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana yang diriwayatkan Nabi, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, la attali'u ala qalbi abdin fa'a'lamu minhu hubbal amali bi ta'ati illa tawallaitu taqwimahu wa siyatahu. Sesungguhnya tidak akan dilihat di dalam hati seorang hamba kecuali, maka aku mengetahui dari hamba itu bahwa dia mencintai amalnya, amal yang diperintahkanku dengan taatan kepadaku, kecuali aku bantu luruskan dan mengaturnya. Nah, di sini tuh Allah itu maha mengetahui hati seorang hamba. Allah akan menyenangi hati seorang hamba. Kalau Allah itu tahu dalam hatinya itu terdapat rasa senang terhadap perintahnya Allah, maka tidak ada yang mampu menyenangkan hati kita kecuali Allah yang meluruskan hati kita supaya kita melakukan amal ibadah apa yang diperintahkan oleh Allah. Semoga kita senantiasa dalam jalan yang baik ya, sampai mendapatkan petunjuk dari Allah. Amin. Selanjutnya babut tasyahudi, bab yang ke-16. Wat tasyahudu sana'un wa syukrun lahu wa ta'arudun li mazidi fadlihi wa dawami karamatihi. Tasyahud itu adalah pujian dan bentuk syukur kepada Allah dan kemuliaan untuk menambah keutamaan dan kemurahannya. Jadi bertasyahud itu contoh kita untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat apa yang diberikan oleh Allah. Fakhruj andawaka, maka keluarlah dari apa yang dilarangnya. Wa kun lahu abdan bi fi'lika kama anta abdul lahu bi qaulika, dan jadilah hamba untuknya dengan amal sebagaimana ikrar lisanmu Allah menciptakanmu. Jadi di sini tuh kita tuh untuk melakukan amal ibadah apa yang telah yang diperintahkan oleh Allah, yang telah Allah ucapkan dalam Al-Quran. Fa innahu khalaqaka abdan wa amaruka an takuna lahu abdan kama khalaqaka. Sesungguhnya Allah menciptakanmu sebagai hamba dan memerintahkanmu sebagai hamba untuk mengabdi kepadanya. Allah menciptakan kita tidak lain kecuali untuk sebagaimana seorang hamba yang diperintahkan untuk
memerintahkan apa yang diperintah Allah dan dan memohon pertolongan kepada Allah. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza bil ijabah qadallahu wa rasuluh, dan tidak layak bagi orang yang beriman dan wanita yang beriman kecuali Allah dan Rasul menetapkannya. Amron ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, suatu perkara yang menjadikan mereka mengenai urusannya. Surat Al-Ahzab ayat 36. Di sini tuh Allah tidak akan menetapkan suatu urusan kecuali Allah sendiri yang menaruhnya dalam hati kita. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah, dan Tuhanmu menciptakanmu apa saja yang Ia kehendaki dan memilih apa saja pilihan untuk mereka. Surat Al-Qasas ayat 68. Di sini Allah memiliki hak untuk apa yang Dia inginkan untuk diciptakan. Allah memiliki wewenang, suatu hak untuk menciptakan apa yang Allah inginkan dan memusnahkan apa yang Allah ingin untuk musnahkan. Wa sholli ala habibi aqibas sana'i alaihi, salatlah kepada kekasih Allah setelah memujinya. Jadi kita itu diperintah untuk bersolawat kepada Rasul. Bila kita bersolawat kepada Rasul, maka di situ Allah akan memberikan rahmat kepada kita karena kita telah bersolawat kepada kekasihnya Allah, yaitu Rasul. Fa inna wa salama habbatuhu bihabbatihi, maka ucapan salam kepadanya merupakan wasilah untuk meraih cinta kepada Allah. Karena jika kita sholawat kepada Allah, kepada Nabi, itu bukti wasilah perantara cinta kita kepada Allah. Wa ta'atuhu bi ta'atihi wa muta'abatuhu bi muta'abatihi, dan taat kepada Nabi merupakan wasilah untuk taat kepada Allah. Jadi taatnya kita kepada Nabi itu sama halnya kita itu wasilah kita taat kepada Allah. Surat Al-Imran ayat 31. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengadakan perjanjian denganmu maka dia berkhianat kepada Allah. Jika kita sudah berjanji kepada Allah, supaya kita itu tidak berkhianat kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Surat Al-Fatah ayat 10. Wa amara rasulahu bil istighfari laka, dan Allah memerintahkan Rasulnya dengan meminta niat untukmu. Faqala ta'ala, sebagaimana firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wal mu'minina wal mu'minat. Surat Muhammad ayat 19. Maka ketahuilah sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan mintalah ampun untuk dosamu dan untuk orang-orang yang mukmin dan orang yang beriman. Surat Muhammad ayat 19. Wa amaraka bi sholati alaihi qala ta'ala, dan Allah merintahkan dengan sholawat kepada Nabi. Firman Allah, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan malaikat mengirim sholawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi, wasallimu tasliman. Selanjutnya bab ke-17, babus salam. Assalamu ismun min asma'illahi ta'ala, salam adalah salah satu nama dari Allah. Auda'ahu khalqahu liyastamta'milu maknahu fi mu'amalatihi wa mu'asyarati khalqihi, dan atau doa kepada makhluk untuk dipakai
maknanya di dalam pekerjaannya dan bergaul dengan sesamanya. Jadi salam itu adalah satu nama Allah yang dimana itu termasuk doa, di dalamnya mengandung doa untuk keselamatan kita sendiri. Fa idza aradta salamata falyuslimka shadiqatan. Jika kamu ingin memperoleh keselamatan, maka ucapkanlah salam kepada temanmu. Jadi ketika kita ingin mendapatkan keselamatan, maka kita untuk mengucapkan salam, karena di situ mengandung doa untuk keselamatan kita. Warhamman la yarham nafsahu. Kasihinilah orang-orang yang mengasihi diri sendiri. Fa innal khulqa baina fatini wa mihanin. Sesungguhnya makhluk hidup ada di antara fitnah dan cobaan. Imam ta'ala bin ni'matin liyudhira syukrahu. Ada kalanya seorang dicoba dengan nikmat untuk menampakkan syukurnya. Kadang kita tuh diuji dengan bencana supaya kita tuh tetap ingat kepada Allah. Ketika kita sudah mendapatkan pertolongan Allah, supaya kita tetap bersyukur atas nikmat apa yang telah diberikan oleh Allah. Qala Allah Ta'ala, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fakramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia jika Tuhannya mengujinya, maka dimuliakanlah dan diberikan nikmat kepada dan telah memuliakannya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Sedangkan jika Tuhannya mengujinya dengan membatasi rezekinya, maka dia berkata, dia sesungguhnya bencana, Tuhanku telah menghinakan aku. Surat Al-Fajr ayat 17 sampai ayat 15. Fal karamatu fi ta'atihi, maka kemuliaan itu di ketaatannya. Fal hawanu fi maksiati, dan kehinaan pada maksiatan. Faman raqibal hawa ahanahullah, dan siapa yang mengikuti hawa nafsu, maka Allah akan menghinakannya. Di sini kita jelaskan bahwa Allah lah yang maha kuasa, yang memberikan nikmat dan memberikan bencana. Jadi kita jangan lupa berdoa senantiasa mohon perlindungan kepada Allah. Apabila kita mengikuti hawa nafsu dan melakukan kemaksiatan, maka jangan salahkan jika kita mendapatkan suatu atau suatu balasan untuk kita atas apa yang kita berbuat. Selanjutnya bab ke-18, bab doa, bab tentang doa. Wahfad adabat doa, jagalah adab saat berdoa. Wandur man tad'u, lihatlah kepada siapa kamu berdoa. Wa kaifa tad'u, bagaimana kamu berdoa. Wa limadza tad'u, dan mengapa kamu berdoa. Wa limadza tas'alu, dan mengapa kau berdoa. Wa du'a'u istijabatu kulli inkalil haqqi, dan diterima tidaknya doa semua tergantung kepada diri peminta. Jadi dalam berdoa itu ada adabnya sendiri. Nah, ketika kita berdoa, kita tuh harus menyadari kita tuh berdoa kepada siapa, dan diterima tidaknya doa itu tergantung kita sendiri. Apakah kita sudah khusyuk, apakah kita sudah pantas saat memintanya. Wa ilam ta'ti bi syartihi doa, apabila kamu tidak memenuhi syarat-syarat untuk diterimanya doa, fala tajtarib ijabah, maka doa tidak akan diterima. Qala Malik bin Diyar, bagaimana Imam Malik berkata, antum tastabti'una mator, kalian semua minta agar batu akan dilunakkan. Wa ana astabti'ul hajar, maka aku akan melunakkan batu tersebut. Walau lam ya'murullahu subhanahu bidu'a ila wajaba alaina an nad'uhu, walau Allah tidak mengharuskan zatnya dengan doa, namun wajib bagi kita untuk berdoa kepadanya, sekalipun dia tidak mengharuskan atas zatnya untuk mengabulkan doa kita. Fa idza akhlasna lahu du'a fatafaddal, jika seseorang dengan ikhlas berdoa dan memenuhi pernyataan bil ijabah, dan Allah akan menerimanya. Jadi intinya tuh kita tuh Allah tuh tidak minta untuk kita itu
berdoa kepadanya. Buat apa? Allah itu maha kuasa. Sesungguhnya kita yang membutuhkan Allah. Kita itu tidak diharuskan untuk berdoa. Allah tidak mengharuskan kita untuk berdoa. Namun kita itu hamba yang lemah jika tidak meminta kepada Allah. Fakaifa waqad damina dzalika liman ata bi syartid du'a. Bagaimana dan sesungguhnya menjamin akan memberikan suatu dengan syarat yaitu doa. Qala Allah Ta'ala, "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum." Dan katakanlah kepada orang-orang yang musyrik bahwa Tuhanku tidak mengindahkan kamu kecuali jika kamu berdoa. Jadi seperti ini. Takdir itu kan takdir itu ada dua, bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Nah, takdir yang bisa dirubah itu kayak seumpama takdir kita itu terlahirkan dari orang yang miskin. Nah, apa yang kita mampu lakukan untuk membuat takdir tersebut supaya kita menjadi orang yang kaya dan mampu? Itu kita berdoa, kita ikhtiar bekerja dan disambi dengan ikhtiar berdoa kepada Allah untuk meminta pertolongan supaya lebih baik ke depannya. Wa imma ayyusrafa anka minal bala. Ada kalanya doa diminta untuk menyingkirkan dari bala. Malau sabbahu alaika la halakta. Yang seandainya itu ditimpakan saya akan hancur. Jadi kadang kita itu meminta untuk terjauhkan dari bala, supaya kita terjauhkan dari bala, dari apa yang apabila tersebut jatuh kepada kita itu menimpa kita jadi tidak terancam, kita mencari bala. Ruya an Rasulillah annahu qala, diriwayatkan Rasul qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, "Masya wala hadikri an mas'alati a'taituhu afdala ma utisa ilaini." Barang siapa yang sibuk dengan mengingatku dalam urusanku, niscaya aku dalam urusannya dan memberikan sesuatu yang lebih utama dari yang aku berikan. Jadi di situ jika kita melibatkan Allah dalam suatu hal apapun, ketika kita susah melibatkan Allah, ketika senang kita melibatkan Allah, maka di situ Allah akan memberikan nikmat yang lebih banyak dari apa yang kita minta. Faqala Abul Husain marraqah, Abu Husain berkata, "Da'autullaha marratan fastajaba du'ai fanasitul hajah." Pernah aku berdoa kepada Allah dan Dia mengabulkan doaku, tapi kemudian aku lupa dengan apa yang aku minta tersebut. Fahfad haqqallahi azza wa jalla 'alaika fid du'a. Maka jagalah haknya Allah antarmu dalam berdoa. Wala tashtaghil bi hadzika, dan jangan sibuk dengan kemauan. Fa innahu a'lamu bimaslahatika, sebab Allah mengetahui apa yang menjadi kemaslahatanmu. Nah, jadi di sini tuh telah jelaskan bahwa ketika Abu Husain Maroko itu berkata, dia itu saat susah itu dia berdoa kepada Allah, namun ketika dia senang dia itu lalai atas apa yang telah diberikan oleh Allah. Jangan sampai. Wa qala Rasulullah la yastajibu Allahud du'a min qalbi la'in. Allah tidak akan menerima doanya hati yang lalai. Yaitu Allah itu tidak akan menerima doanya orang yang lalai. Seperti kayak seumpama kita lalai atas apa yang diperintah Allah. Kita ketika susah kita minta, ya Allah berikanlah ini itu, tapi kita lalai untuk melakukan sholatnya. Maka di sini Allah enggan untuk mengabulkan doanya. Fa idza akhlasta fa abshir bi ihda salasin. Maka jika hatimu ikhlas, maka berbahagialah dengan suatu di antara tiga perkara, yaitu yang pertama, imma ayu ajalalaka ma sa'alta. Ada kalanya Allah menganugerahkan yang kamu minta. Seperti
ketika kita berdoa lalu Allah langsung mengabulkannya, itu bukan berarti Allah langsung mengabulkannya, namun itu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau, bukan apa yang kita inginkan. Yang kedua, wa inna ayyudakhorolaka ma huwa aqdamu minhu, adapun disimpan untuk perkara yang lebih besar dari yang diminta. Kadang kita akan berdoa tapi tidak langsung diijabah oleh Allah, itu bukan berarti Allah tidak mengabulkan doa kita, bukan. Namun di situ mungkin ada suatu hal yang lebih baik dari apa yang kita minta. Seumpama kita, ya Allah jadikanlah dia jodohku, namun sama Allah dijauhkan, bukan berarti Allah tidak mau mengabulkan doamu untuk mendekatkan dia kepadamu, bukan. Mungkin dia tidak baik untukmu dan ada yang lebih baik untukmu yang akan Allah berikan kepadamu, seperti jodoh. Yang ketiga, wa imma ayyusrafa anka minal bala'i ma law sabbahu alaika lahalakta, dan ada kalanya doa yang diminta untuk menyingkirkan dari balak tertentu yang seandainya itu ditimpa niscaya akan hancur. Ketika ada orang yang meminta, kayak seumpama meminta supaya orang tersebut dijatuhkan balak, orang tersebut sakit, tidak mampu bekerja, maka di situ Allah akan menghalangi doa tersebut. Apabila doa tersebut menyakiti hamba tersebut, semua kita berdoa untuk menyakiti orang lain, maka Allah tidak akan mengabulkan doa tersebut. Dan ada juga yang mengatakan jika doa baik maka akan kembali kepada kita, dan jika doa jelek maka akan kembali kepada kita. Jadi tidak ada gunanya kita berdoa jelek. Siapa mau tak kita mendapatkan hal yang kita doakan, maksudnya doa jelek yang kita doakan. Jadi lebih baik ketika kita sakit hati kepada orang, kita lebih baik untuk mendoakannya yang baik saja agar doa tersebut kembali kepada kita. Wada'u du'a mustajirin la du'ain mutsyirin, perkara yang lebih besar dari, dan berdoalah dengan doa yang sesungguh-sungguhnya, dan jangan kamu berdoa sekedar bertutur kata seperti ini. Ketika kita berdoa jangan hanya ya Allah, bukan, tapi kita berdoa, lisan kita mengucapkan, hati kita menyambungkan kepada Allah. Seperti kita berdoa, ya Allah berikanlah kenikmatan rezeki, kesehatan, dan rezeki keuangan. Itu jangan kita hanya sekedar lisan saja, namun hati kita, datangkan hati kita, ikhlaskan hati kita untuk meminta kepada Allah, supaya hati kita tuh nyambung kepada Allah apa yang kita minta. Ruwiya an Rasulillah annahu qala, sebagaimana riwayat Rasulullah, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, man syagolaha dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin, barang siapa yang sibuk dengan mengingatku dalam urusanku, niscaya aku dalam urusannya, aku akan memberi sesuatu yang lebih utama dari yang aku berikan. Jadi ketika kita selalu melibatkan Allah dalam hal apapun, ketika kita mau melakukan hal tersebut kita berdoa, ketika kita kesusahan kita berdoa, dan ketika kita senang kita tidak lupa mengucapkan syukur dan berdoa kepada Allah. Di situ Allah akan selalu ada di dalam urusan kita. Ketika kita susah, kita senang, Allah akan senantiasa ada untuk kita. Ketika kita melibatkan hal apapun itu dengan Allah, maka di situ Allah juga akan melibatkan hal apapun dalam diri kita. Allah selalu melindungi kita dari hal apa yang tidak baik dan apa yang baik. Nah, di situ ketika kita meminta ini, maka Allah akan memberikan apa yang tidak diduga lebih besar dari apa yang kita minta.
Sekian bab 10 sampai bab 18 dari kitab Minhajul Arifin. Apabila ada kesalahan mohon maaf, dan ini meminta sarannya bila ada kesalahan tutur kata maupun makna ataupun arti, karena kita sama-sama belajar. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.